Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hasanah, NIM 1930201163, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Memenuhi tugas mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI yang diampu oleh Ibu Haniatus Solihah, MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jika ibu bertanya kabar kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ibu ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Semangat sekali ya pagi ini, tentunya belajarnya juga semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini. Kalau masuk semua, kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu pelajaran kita pada hari ini apa? Coba, yang tahu tunjuk tangan ya. Jika tidak ada yang tahu, baiklah kita buka halaman 63 tentang hewan sahabatku. Coba lihat gambar yang ada di buku itu. Ibu akan membacakannya, simak ya. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Coba amati gambar yang ada di bawahnya ya. Lihat gambar apa yang ada di sini? Ya, gambar gajah putih. Ada yang tahu gajah putih itu dianggap apa? Tidak ada yang tahu. Coba baca ya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena memiliki atau pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah tersebut. Gambar yang kedua, coba lihat gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar nelayan yang sedang mengambil ikan di lautan. Indonesia dikaruniai luasnya wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan.
Luas lautan Indonesia mencapai 5, juta km. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Coba lihat gambar selanjutnya. Ini gambar apa coba? Ya, ini gambar burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, kalian tahu nggak? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenis-jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Coba perhatikan ibu ya. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, bertelur. Iya, bertelur. Bertelur disebut apa coba? Ovipat. Benar, Adi benar ya. Ovipat. Yang kedua, ayo siapa yang tahu yang kedua? Yang kedua yaitu beranak. Iya, pintar. Hewan yang beranak disebut apa coba? Pipipat. Iya, pintar semua ya. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak. Ayo, siapa yang tahu hewan yang bertelur dan beranak disebut apa? Kita ambil ujung ini, lalu ini. Apa coba? Ovipat. Iya. Ovipat. Itulah hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Ada yang tahu bertelur dan beranak itu hewan yang berkembang seperti apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipat. Contohnya apa saja yang bertelur? Seperti ayam, kemudian burung, dan jenis-jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan oviviper lainnya? Ya, pasti semuanya tahu ya. Apa saja itu? Cicak juga bertelur. Laba-laba, kodok, kupu-kupu, iya, kupu-kupu. Sudah tahu kan apa saja hewan yang bertelur? Ini disebutkan tadi. Yang kedua yaitu beranak. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut apa tadi? Ini vivipar. Ayo, hewan apa saja yang melahirkan? Ada sapi, kucing, dan gajah. Adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Coba sebutkan. Kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba banyak lainnya. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, yaitu yang disebut ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya? Coba. Yang pertama, kuda laut, bunglon, pari, kadal, dan banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nanti kalian cari di rumah. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Ya, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi grafis. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan ASEAN Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jambatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persekatan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Sekarang kita belajar dari negara ASEAN yang pertama, yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Dan negara yang kedua yaitu Filipina. Negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagai besar penduduk adalah di bidang pertanian. Filipina
berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggul hasil pertanian diekspor ke bagian negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjukkan perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasilan padi terbesar di Asia Tenggara. Dan negara yang keempat yaitu Thailand. Negara Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Negara yang keempat yaitu Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan dan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Selain itu, penghasilan utama Thailand adalah ekspor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendirian bagi para wisata mancanegara. Yang kelima yaitu negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah ini sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah petani. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang negara yang keenam yaitu negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara yang ketujuh yaitu Malaysia. Negara Malaysia sangat terkenal dengan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Dan negara yang ke-8 yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Dan negara yang ke-9 yaitu negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia.
Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari ekspor pariwisata. Yang ke-10 yaitu Vietnam. Negara Vietnam, setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Itulah 10 negara yang memiliki kekayaan dan sumber dayanya masing-masing. Nah, anak-anak, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, kamu rangkum ya. Kemudian di situ buka di halaman selanjutnya paragraf pertama. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di daratan tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, yang di bawahnya ya, paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang tahu ide pokok dari paragraf pertama ini? Siapa yang mau menjawab? Adi. Iya, coba apa? Bebek adalah unggas yang bermanfaat. Betul. Yang kesimpulan dari teks dari paragraf pertama ini apa? Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan teks tentang bebek ini? Kesimpulan, bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Itulah kesimpulan dari teks bebek itu. Baiklah anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Ibu kasih waktu ya yang untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti semuanya jelas ya. Minggu depan kalau semuanya jelas, Ibu akan memberi PR. PR-nya dibuka di halaman selanjutnya ya. Kalian kerjakan dan rangkum teks tersebut. Dikumpulkan pertemuan kita minggu depan. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.